Berjumpa kembali bersama Kifayah Ahyudi dalam materi kelanjutan dari perkalian dot produk dua vektor secara aljabar akan kita buktikan secara umum. Diketahui titik-titik dalam ruang 3 sebagai berikut. Titik P koordinatnya 0,0,1, titik G koordinatnya 0,2,2. Maka vektor OG koordinat ujung kurang pangkal. Misalkan sama vektor U, yaitu 0 kurang 0, 2 kurang 0, 2 kurang 0. Maka hasil vektor OG atau vektor V saya namakan yaitu hasilnya 0,2,2. Kemudian vektor OG saya namakan vektor V, yaitu 0 kurang 0, 0 kurang 1 kurang 0. Maka vektor OB atau vektor V adalah 0,1. Secara analitis, jadi ini vektor V. Ini kalau saya tarik ke bawah, berarti ini nilainya vektor min V, karena arahnya berlawanan. Jadi secara ukur, kalau ini ditarik U dikurang V, ya ini sendiri. Ini sejajar, berarti PQ adalah U kurang V. Ini PQ. PQ adalah vektor U kurang V. Maka vektor U kurang V saya namakan berarti ini PQ. PQ koordinat adalah vektor U kurang adalah kita hitung 0 kurang 0, 2 kurang 0, 2 kurang 0. Nah, vektor PQ komponennya 0,2,1. Sudut theta adalah 45. Kemudian kosinus 45 adalah 1/2. Panjang vektor U adalah akar 0 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat, hasilnya akar 8. Kemudian atau 2 akar 2 hasilnya. Panjang vektor V yaitu akar 0 kuadrat tambah 1 hasilnya akar 1 atau 1. Kemudian panjang vektor U min V, maka akar 0 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat hasilnya akar 5. Menurut hukum dalil kosinus, maka keberadaan dua vektor ini dapat disamakan menjadi peroleh persamaan, yaitu panjang vektor U min V kuadrat itu nilainya sama dengan panjang vektor U kuadrat ditambah panjang vektor V kuadrat dikurangi 2 kali panjang vektor U kali panjang vektor kali sudut theta. Nah, dalam hal ini kalau diterapkan pada gambar soal di atas, di sini jika tetanya 90, rumus di maka cos 90 itu 0. Maka kalau 0 kali panjang berapapun 0. Maka kalau di sini tetanya sekarang 90, berarti faktor U-nya kita tarik sezar sumbu Y, tepat pada sumbu Y. Maka faktor PQ-nya jadi garis miring begini, maka akan memenuhi hukum Pitagoras bahwa sisi miring kuadrat sama dengan jumlah sisi masing dari tegak lurus. Kemudian untuk lebih memudahkan kebenaran dalil hukum fungsi hukum kosinus, maka rumus tersebut diterapkan pada contoh soal sebagai berikut. Diketahui vektor V koordinatnya komponennya vektor V yaitu 0,0,1. Jadi vektor V terletak pada sumbu Z. Vektor U komponennya 0,2,2. Maka vektor V terletak pada bidang X, O, Z. Dan kalau kita gambarkan vektor U terletak pada bidang Y, O, Z. Ini vektor V terletak pada sumbu Z, ini ujungnya titik P. Vektor U ujung titik ada titik G. Maka sudutnya di sini 45. Kalau kita gambar antara vektor U dan vektor V adalah 45. Maka di sini nanti cos 45 adalah 1/2. Selanjutnya kita akan buktikan dalil kosinus di atas. Panjang PQ kita tadi hitung yaitu akar 0 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat akar 5. Maka PQ kuadrat hasilnya adalah 5. Sedangkan ruas kanan apakah kita hitung hasilnya 5? Kita hitung panjang vektor U kuadrat itu nilainya akar 0 kuadrat tambah 2 kuadrat 0 kuadrat tapi dikuadratkan. Ditambah
panjang vektor V dikuadratkan. Panjang vektor 0 kuadrat tambah 0 tambah 1 dikuadratkan. Kemudian dikurangi 2 kali panjang vektor U. Vektor U-nya ini tapi tanpa kuadrat ya 2 vektor U kali vektor V tanpa kuadrat kali kosinus 45 yaitu 1/2. Maka ini kalau dikuadratkan akar 8 kuadrat ditambah akar 1 kuadrat ini sendiri 2 akar 8 kali akar 1 ini 1/2. Jadi akar 8 kuadrat 8, akar 1 1. Ini 8 adalah 2 akar 8 2 akar 2. Kita coret 2-nya sehingga 1 tambah 8 9 dikurangi 2 kali 2 4 5. Jadi ruas kanan terbukti sama dengan 5. Jadi terbukti rumus hukum kosinus. Selanjutnya akan kita buktikan secara umum dalam ruang 3. Diketahui vektor U dalam ruang 3, maka komponen ada 3, yaitu vektor U, U1, U2, U3, karena dalam ruang 3. Dan vektor V, komponennya karena ruang 3, maka secara umum namanya V1, V2, V3. Kita gambarkan, ini vektor U, komponennya U1, U2, U3. Vektor V, komponennya V1, V2, V3. Jadi ini ujungnya vektor VP, ujungnya vektor Q. Cara analog, vektor PQ adalah vektor U kurang vektor V. Maka di sini U1 kurang V1, U2 kurang V2, U3. Ini adalah vektor PQ. Vektor PQ. Kita akan buktikan panjang vektor PQ kuadrat sama dengan panjang vektor U kuadrat ditambah panjang vektor V kuadrat dikurangi panjang vektor U kali vektor V kali kosinus theta. Kita akan penjabaran ruas kiri dulu. Ruas kiri PQ. PQ panjangnya adalah akar vektor U1 min V1 kuadrat tambah kurung buka U2 min V2 kuadrat tambah kurung buka U3 min V3 kuadrat. Ini di akar. Nah, kalau PQ kuadrat tanpa akar, jadi hasilnya PQ kuadrat panjang PQ kuadrat yaitu U1 min V1 kuadrat ditambah U2 min V2 kuadrat tambah U3 min V3. Kalau kita di kuadrat dalam kurung kita hitung, maka U1 kuadrat min 2 U1 V1 ditambah V1 kuadrat. Ini dikuadratkan U2 kuadrat 2 U2 V2 ditambah V2 kuadrat. Ini dikuadratkan U3 kuadrat min 2 U3 V3 ditambah V3 kuadrat. Sekarang penjabaran ruas kanan, ruas kiri. Kita pending dulu. Sekarang penjabaran ruas kanan, yaitu 2 kali panjang vektor U kali panjang vektor kali kosinus theta. Ini dari rumus di atas ini 2 panjang cos U kali cos V. Ini pindah ruas kiri jadi plus. Panjang PQ itu pindah ruas kiri. Jadi min. Jadi dari rumus 1 ini PQ pindah kiri. Nah, nanti kita akan mencari panjang vektor U kali panjang vektor cos theta. Maka duanya pindah jadi setengah. Nah, ini panjang vektor U kali panjang cos theta, duanya setengah. Ini ruas kanannya yaitu kurung apolade, yaitu ini vektor U kuadrat. Vektor kuadrat ditambah vektor V kuadrat dikurangi PQ kuadrat tadi di atas, min kurung awal U1 kuadrat plus 2 U1 V1 ditambah V1 kuadrat. Dikurangi, ini kurang awal min U2 kuadrat min 2 U2 V2 ditambah V2 kuadrat. Dikurangi lagi kurung buka V3 kuadrat min U3 kuadrat min U3 V3 plus V3 kuadrat. Kita minnya kita kalikan. Jadi ini setengah, ini tetap dikurangi. Ini min U1 kuadrat plus 2 U1 V1 plus V1 kuadrat. Dikurangi lagi, ini kurang, ini min U2 kuadrat min 2 U2 V2 min V2 kuadrat. Dikurangi lagi, ini kurang yang ini, yaitu kurung buka V3 kuadrat min 2 U3 V3 plus V3 kuadrat tadi. Ulangi, U3 kuadrat min 2 U3 V3 plus V3 kuadrat. Ini kalau kita bisa kita coret ya di sini. U1 kuadrat habis karena ini negatif, ini positif. Kemudian U2 kuadrat dengan mana? Dengan ini negatif, habis. U3 kuadrat dengan mana? Ini karena min, habis. Ini habis semuanya. Sekarang V1 kuadrat, nah ini min, habis.
Kemudian V2 kuadrat ini plus satunya min, V2 kuadrat ini min habis. V3 kuadrat ini min habis. Maka ini udah habis semuanya, tinggal setengah, min, min. Jadi akhirnya plus. Oke, ini kan min kali min jadinya plus 2. 2 saya keluar semuanya. Jadi U1 V1 ditambah U2 V2 tambah U3. Ini setengahnya dia coret, maka menurut definisi perkalian secara umum, jadi bahwa U dot V definisinya kan panjang U kali cos theta. Jadi ini sendirinya adalah merupakan vektor U dot V. Ini ruas ini sama. Ruas kiri ini hasilnya ini hakikatnya sama dengan U dot V. Maka dari hubungan persamaan 1 dan 2, maka ternyata perkalian dot produk dua vektor, yaitu vektor U-nya U1, U2, 3, vektor V-nya V1, V2. Maka ternyata ini hasilnya merupakan tinggal perkalian komponen yang seletak ini dicoret. U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 perkalian komponen seletak. Kesimpulan, rumus perkalian dot produk secara perhitungan aljabar adalah merupakan penjumlahan, ini penjumlahan, perkalian komponen yang seletak. Rumus ini berlaku untuk perkalian dua vektor dalam ruang N. Jadi ruang berapapun, kalau dua vektor tinggal menjumlahkan komponen perkalian komponen seletak. Contoh soal. Diketahui vektor-vektor dalam ruang 3 sebagai berikut. Diketahui vektor U aljabar, diketahui komponen pertama 2,-1,1. Vektor V komponennya 1,1,2. Dan vektor P komponennya 3,-2,1. Vektor Q komponennya 3,6,3. Pertanyaan, hitunglah perkalian dot produk vektor U dot V dan vektor P dot Q. 2. Sudut theta yang terbentuk antara vektor U dan V. Ketiga, sudut theta yang terbentuk antara vektor P dan V. Kita jawab satu persatu. Maka vektor U dan V kita jajarkan U dan V. Rumusnya merupakan penjumlahan dari komponen seletak. Berarti 2 kali 1 ditambah min 1 kali 1 ditambah 1 kali 2. Hasilnya ini 2 min 1 ditambah 2 hasilnya 3 skalar. Hasil skalar. Sekarang vektor P dan Q kita jajarkan. Vektor P dan Q komponen seletaknya 3 kali 3 min 2 kali 6, 1 kali 3 hasilnya, ternyata 0. Kesimpulan kalau dua vektor dikalikan itu berarti vektor P dan Q itu sudutnya 90 derajat. Nah, nanti akan kita buktikan dengan perhitungan rumus definisi. Untuk menentukan sudut theta yang terbentuk antara vektor U dan V, maka ditentukan dulu vektor panjang vektor U dan vektor V. Vektor U-nya kita cari, yaitu komponennya 2 kuadrat min 1 kuadrat plus 1 kuadrat, hasilnya akar 6. Vektor V 1 kuadrat tambah 1 tambah 2 kuadrat, masing komponen 2 kuadrat kan di akar 6 juga. Sehingga sudut theta dapat dihitung dengan rumus definisi, yaitu vektor U dot vektor V sama dengan panjang U kali panjang V cos theta. Maka nilai theta dapat dihitung di sini. Ini pindah rosir di bawah. Vektor U dot vektor V kali panjang U kali panjang dibagi panjang U dan kalikan panjang V. Di sini vektor U dot T hasilnya 3. 3 dari mana? Ini tadi sudah kita hitung. Nah, 3 vektor U hasilnya 3 tadi. 3 dibagi akar 6 atau hasilnya setengah. Karena cos theta hasilnya setengah, maka nilai theta adalah cosinus inverse pangkat setengah hasilnya 60 derajat. Jadi sudut yang terbentuk U dan V adalah 60 derajat. Untuk membuktikan sudut 2 atau sudut antara P ke 90 derajat, kita dulu hitung dulu panjang vektor P. Panjang P akar 3 kuadrat min 2 kuadrat plus 1 kuadrat hasilnya 9 tambah akar 14. Kemudian panjang vektor Q akar 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat tambah 3 kuadrat. Jadi 9 tambah 36 tambah 9 54. Maka dengan rumus P kali Q panjang P kali cos theta. Maka cos theta ini panjang P dan panjang Q dibagi. Maka vektor P dot Q dikali panjang. Hasilnya maka cos theta yaitu dihitung tadi P dan Q dihitung ada 0. 0 kali dibagi berapapun hasilnya tetap 0. Maka theta 2 sama dengan cosinus yang hasilnya 90 derajat. Jadi P dan Q saling tegak lurus. Ada teorema yang kita
harus kita perhatikan jika vektor-vektor U dan V adalah vektor yang tidak nol dan ruang 3, maka vektor U dot U sama dengan itu nilainya panjang dari vektor U kuadrat. Jadi skalar. Jadi panjangnya vektor itu dengan U dot U. U dot U itu komponen seletak dikalikan dijumlahkan. Atau panjang U adalah akar dari perkalian antara vektor U dan vektor U. Kemudian perkalian vektor V kali V itu sama dengan panjang dari V kuadrat atau panjang dari V adalah akar dari V kali V pangkat setengah. Jika θ adalah sudut yang terbentuk antara vektor dan V, maka hasil skalar dot produknya bisa kita analisis. Apabila U dot V hasilnya positif, maka bila dan bila maka sudutnya lancip kurang dari 90. Tetapi kalau hasil perkaliannya itu skalar vektor U dan hasilnya negatif, maka sudutnya akan tumpul. Sebaliknya, kalau sudutnya jika U dan V sama dengan 90, maka sudutnya adalah saling tegak lurus. Kalau U dot 0 maka saling tegak lurus. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bisa diambil pelajaran. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Mudah-mudahan Anda bisa mengerjakan tugas dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.